Presiden Joko Widodo menyatakan harga daging sapi selama puasa dan lebaran tidak boleh terlalu mahal, maksimal Rp80.000 per kilogram. Caranya pemerintah mengimpor ribuan ton daging beku. Namun kenyataan di lapangan harga daging masih tinggi. Bahkan ada yang mencapai Rp140.000 per kilogram. Lantas apa penyebab kegagalan pemerintah menekan kenaikan harga daging sapi? Kita akan membahasnya bersama Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya, Sarman Simanjorang. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Pak Sudi. Nggak mudik nih ya? Nanti habis lebaran. Nanti habis lebaran. Oke, kita ngomongin daging sapi dulu nih. Ya. Tadi saya bilang 140, tapi menurut temuan dari Pak Sarman ada yang Ya, mencapai ada dapat 160. laporan kita menembus sampai 160. Oke, Ya. artinya sudah bisakah kita berasumsi pemerintah gagal menekan harga? Ya, begini, upaya atau katakanlah harapan daripada Presiden kita Pak Jokowi ya dalam rangka untuk lebaran ini bagaimana supaya harga daging sapi kita itu sesuai dengan daya beli masyarakat kita di level 80.000, kita harus apresiasi. Ya, cuman memang kita lihat bahwa para instansi terkait, ada di situ Kementerian Pertanian, ada di situ Kementerian Perdagangan, seharusnya harus cepat merespon itu dan mempersiapkan langkah-langkah yang taktis dan strategis bagaimana supaya harapan Bapak Presiden itu menjadi kenyataan. Karena Bapak Presiden sudah menyatakan bahwa saya tidak mau tahu bagaimana harga 80.000. Artinya kan sebenarnya dengan berbagai cara kalau jauh-jauh hari direspon itu, saya sangat yakin bisa. Misalnya seperti beberapa tahun yang lalu kan pernah pemerintah tahun yang lalu mengadakan import sapi siap potong misalnya, sapi siap potong. Ya, jadi artinya bahwa sapi itu yang sudah beratnya 450 sampai 500 kg dari Australia misalnya datang ke Indonesia, ya mungkin dalam 2-3 hari atau seminggu bisa dipotong. Ini kan tidak dilakukan. Itu pertama. Yang kedua memang bahwa data-data mengenai sejauh mana tingkat konsumsi kita, kemudian juga sejauh mana tingkat produksi kita, ini juga kan masih belum akurat. Ini harus diperbaharui. Karena ketika pemerintah salah angka, maka akan salah mengambil kebijakan. Nah, dalam hal ini memang yang kita lihat bahwa pemerintah terlalu lambat. Dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Perdagangan merespon. Dan kita tahu bahwa import aja itu baru diberikan izin ditambah lagi ya adalah min-3 sebelum kita memasuki Ramadan. Jadi sudah sangat-sangat mepet waktunya, kemudian pasar juga sudah merespon negatif bahwa memang stok kita ini sangat terbatas, suplai kita sangat terbatas. Jadi pergerakan pasar itu memang tidak bisa nggak bisa dibohongi gitu. Pasar itu nggak mungkin bohong. Dia akan melihat sejauh mana ketersediaan stok kita, dia akan melihat sejauh mana suplai kita. Ketika memang dilihat tidak terjamin, maka gejolak itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Oke, tadi Pak Jokowi kan sebetulnya sudah jauh-jauh hari Pak bilang bahwa mau tidak mau harus 80.000 itu angkanya begitu. Tapi Anda bilang tadi respon dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian lambat. Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah, makanya saya katakan tadi kemungkinan ini juga masalah data. Masalah data. Jadi artinya kan Kementerian Pertanian itu tugasnya adalah produksi. Kementerian Perdagangan itu tugasnya adalah menjamin demand dan supply. Nah, saat ini adalah data kita sejauh mana kemampuan daripada daging lokal kita untuk mampu mensuplai pasar kita. Kan gitu. Nah, kalau hanya di atas kertas, maka mungkin kebijakan-kebijakan mengambil langkah-langkah untuk impor juga nanti akan terlambat. Nah, yang kami lihat seperti itu. Ketika memang pasar sudah terpaksa memang tidak lagi bisa dielakkan bahwa harga gejolak ini terjadi, maka dipaksalah untuk menambah impor. Tapi menurut hemat kami, waktunya itu sudah nggak pas. Seharusnya ya kami dari Komite Daging Sapi Jakarta Raya akhir April itu sudah melakukan fokus diskusi grup. Kita sudah melakukan. Akhir April harusnya kami sudah melakukan fokus diskusi grup. Sudah kami memberikan rekomendasi kepada pemerintah supaya mengantisipasi kebutuhan daging kita menjelang Lebaran 2016. Karena kita tahu bahwa pertengahan Januari 2016 kita kan juga mengalami gejolak harga daging sapi pada saat itu. Pertengahan Januari 2016 kita tidak ada konsumsi yang naik, kemudian juga kita sudah melewati hari besar keagamaan, terjadi gejolak. Berarti ini kan sudah suatu pertanda yang harus diantisipasi, apalagi menjelang Lebaran, di mana kita akan ada kenaikan konsumsi sekitar 25-30%. Nah, kami lihat itu tidak langsung cepat direspon. Jadi artinya kalau katakanlah misalnya bulan April cepat direspon, dan katakanlah kalau memang harus tambah import, ya katakanlah awal April atau katakanlah awal Mei dikasih, barang itu sampai ke Indonesia misalnya sudah kita memasuki Ramadan,
pasar sudah merespon positif, artinya oh ya stok kita berlimpah, stok kita banyak, jadi tidak terganggu psikologi pasar dan kita yakini pada saat itu pemerintah bisa mengontrol. Nah sekarang ini kalau kita bicara 80.000, yang 80.000 memang bisa menyentuh harga 80.000, tapi itu daging import, daging beku. Sedangkan masyarakat kita belum terbiasa menikmati memakan daging-daging import. Selalu yang ke pasar itu adalah daging-daging fresh yang dipotong mungkin jam-jam 3 pagi dijual di pasar. Nah, itu yang kita lihat bahwa memang harapan dari Pak Presiden kita untuk harga di pasar itu, harga daging fresh itu mencapai 80.000, itu memang masih jauh dari harapan dan saya rasa memang sesuatu tidak mungkin dengan di level harga 80.000 karena teman-teman kita pedagang juga membeli dari hulunya juga sudah mahal. Oke, artinya kebijakan impor yang tadi, kalau misalnya beberapa tahun lalu Anda bilang bahwa kebijakan impornya adalah mengimpor sapi siap potong, begitu kalau sekarang mengimpor daging beku itu sebetulnya tidak efektif? Ya, jadi sebenarnya gini, itu harus ada persiapan jauh-jauh hari. Jadi katakanlah kan begini, pertama adalah data dulu. Sejauh mana sebenarnya potensi daripada daging lokal kita mampu mensuplai pasar, mampu mensuplai kebutuhan kita. Ya kan katakanlah pemerintah kan menyatakan Menteri Pertanian bahwa kita punya data sapi 14 juta ekor. Nah, kita kan tidak tahu 14 juta ekor ini yang betinanya berapa, yang jantannya berapa, yang anak-anaknya berapa, yang remajanya berapa, sapi yang siap potongnya berapa. Ini kan harus jelas. Jangan misalnya yang selama ini kan bahwa kadang-kadang Kementerian Pertanian menyatakan kita punya gitu loh. Tapi punyanya mana? Kalau kita kan ingin, kalau punya dilontarkan ke pasar gitu loh. Buktikan bahwa di pasar itu kita punya. Nah ini kan selama ini selalu kita tidak memiliki data yang akurat. Nah jadi ya menurut kita ke depan ya ini kan untuk kepentingan masyarakat luas. Dan keinginan Bapak Presiden itu bagaimana supaya masyarakat kita juga membeli daging sapi itu tidak terlalu tinggi atau sesuai dengan daya beli masyarakat. Bisa dinikmati lah. Tapi dengan kondisi saat ini kan kita tahu ya bahkan ya sampai hari ini kita lihat kadang-kadang sudah menembus angka 160.000. Ini kan masyarakat kita kan kasihan. Di satu sisi sebenarnya ada daging yang 80.000, daging import itu, tapi memang ini kan masih perlu sosialisasi, masih perlu meyakinkan masyarakat supaya mereka juga mau memakan daging import. Karena kita lihat juga sebenarnya mutunya juga sama. Higienisnya juga sama, halalnya juga sama sebenarnya. Tapi banyak persepsi di masyarakat yang menganggap bahwa ini kan bukan kualitas paling tinggi begitu. Ya, mindset kita memang masih belum berubah. Artinya kan masih lebih yakin dengan daging fresh sebenarnya. Padahal kalau kita lihat, kalau pemerintah gencar melakukan sosialisasi meyakinkan masyarakat, saya yakin itu karena saya tanggal 3 kemarin, saya masih meninjau penjualan salah satu importir kibif di Car Free Day. Mereka mulai jam 7 pagi sampai jam 11 itu hampir 1,5 ton. Jadi kita lihat antusias masyarakat datang ke sana untuk membeli. Ada yang 3 kilo, ada 4 kilo dengan harga 80.000. Artinya apa? Ada kesadaran sudah mulai ada. Cuma itu harus semakin ditingkatkan karena kita tahu bahwa min 3, min 2, min 1 itu adalah puncaknya masyarakat kita untuk berbelanja. Nah, kita lihat juga memang di pasar juga tadi pagi sempat saya tunjuk juga salah satu pasar itu kita sesak sekali gitu loh untuk membeli belanja-belanja apalagi untuk daging. Tapi ya bagaimanapun harganya masyarakat juga ya terpaksa membeli juga walaupun dengan harga yang sangat tinggi. Karena ini sudah menjadi kebutuhan utama di hari raya Pak ya. Ya memang ini salah satu juga sudah kebutuhan utama kita. Oke, gitu, Pak Sarman kita harus break dulu, kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.